Pemerintah yang mengungkapkan deretan strategi yang akan dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deretan strategi ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2025 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan hingga investor atau pelaku usaha di Jakarta Selasa 9 Desember 2025. Ellen mengatakan dalam jangka menengah strategi kebijakan ekonomi Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan menuju 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mengejar pertumbuhan cepat itu, pemerintah akan mengandalkan penguatan hilirisasi dan peningkatan investasi asing langsung di sektor berorientasi ekspor hingga pengembangan ekonomi biru dan hijau, transformasi digital, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ditambah dengan fokus kebijakan untuk revitalisasi mesin-mesin ekonomi konvensional, membangun mesin ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, bioteknologi modern, serta peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. In medium term, Indonesia economic policy strategy aims to accelerate growth toward 8% over the next 5 years. It will be achieved through key measures including enhancing downstream industry and foreign direct investment in export-oriented sectors, promoting blue and green economies, digital transformation, tourism, and the creative economy. The government is using three approaches to implement the strategy. First, revitalizing conventional economic engineers. Second, building new engineers like digital, green economy, modern biotechnology, then enhancing productivity and human resources competitiveness. The strategy is supported by enablers such as maintaining macroeconomic stability, ensuring a favorable investment climate, and strengthening the financial sector and social safety nets. Indonesia is also actively improving its standards and competitiveness, which is the main reason for ongoing OECD. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kawasan ekonomi khusus. Hari ini Indonesia SEZ Business Forum 2025 digelar untuk mempertemukan pembuat kebijakan dan investor, membahas peluang baru dan strategi menjadikan KEK sebagai magnet investasi dan motor pembangunan daerah. Selengkapnya, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Bunga Cingka yang bergabung langsung dari perhelatan acara tersebut. Bunga, silahkan dengan laporan Anda. Selamat sore, Safrina dan juga pemirsa. Memang saat ini seperti yang kita tahu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan kawasan ekonomi khusus atau KEK, di mana pemirsa kebijakan ini dianggap menjadi salah satu alat penting untuk menarik investasi dan juga untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Kemudian pemirsa, sebagai bagian dari upaya tersebut, hari ini diselenggarakan Indonesia SEZ Business Forum 2025 yang di dalamnya ada sesi khusus dialog bisnis KEK, di mana forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, kemudian juga pelaku usaha serta calon investor dalam satu meja diskusi. Dan pemirsa, melalui sesi dialog ini berbagai isu strategis dibahas, mulai dari peluang investasi baru, kemudian juga kerjasama industri hingga inovasi kebijakan dalam ekosistem KEK di Indonesia. Acara pada hari ini mengusung tema KEK sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, di mana acara ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadikan KEK sebagai penggerak transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan juga tentunya inklusif. Melalui diskusi interaktif dan juga berbagai pengalaman, pemirsa, penyelenggara menargetkan bahwa terbentuknya kerjasama yang lebih kuat, di mana investasi yang bertanggung jawab serta pemahaman yang lebih dalam tentang peran KEK dalam pembangunan jangka panjang, tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional. Dan kegiatan hari ini diharapkan memberikan dua hasil utama, di mana yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat reputasi KEK Indonesia sebagai tujuan investasi yang andal serta kompetitif. Kemudian yang kedua, ini adalah membangun pemahaman bersama antara pemerintah, kemudian juga dengan dunia usaha, serta investor terkait arah strategis dan juga peluang kerjasama di dalam ekosistem kawasan ekonomi khusus.
Dan untuk acara pada hari ini, peserta yang diundang ke dalam dialog bisnis ini merupakan pengambil keputusan tingkat tinggi mulai dari calon investor, kemudian juga asosiasi bisnis, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, perwakilan KBRI, pengembang KEK, BUMN, hingga perwakilan kementerian dan juga pemerintah daerah tentunya. Dalam acara ini pemerintah juga menyampaikan akan ada penambahan 6 kawasan ekonomi khusus dengan potensi investasi hingga 300 triliun rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu. Berikut ini pernyataan dari Bapak Todo Tua Pasaribu, pemirsa. Jadi sebenarnya secara prinsip bahwa Special Economic Zone atau kita kenal dengan kawasan ekonomi khusus adalah salah satu strategik area kawasan dari yang kita punya. Kita punya yang namanya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kita punya FTZ area berikat. Jadi ini adalah strategik daripada wilayah kawasan untuk kita bisa mendorong dan mengembangkan pertumbuhan daripada investasi kita, ya kan? Tentunya kayak Special Economic Zone ini saat ini sampai tahun 2025 kita sudah punya sekitar 25 dan tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah sekitar 6 lagi akan menjadi 31, dan dalam semua area Special Economic Zone ini masing-masing spesialitinya masing-masing ada. Ada untuk industrialisasi, ya, ada untuk kesehatan, pendidikan, digital, tourism dan lain-lain. Ya, demikian laporan kami langsung dari Indonesia SEZ Business Forum 2025. Saya kembalikan ke studio, Safrina. Ya, terima kasih atas laporannya jurnalis CNBC Indonesia Bunga Cingka dari gelaran Indonesia SEZ Business Forum 2025.